Fuse-nya speaker. Mulai. Dari review. Cetak kenapa dulu. Gimana, Pak? Gimana? Bentar ya. Oke. Sudah pukul 8:01, dapat kita mulai? Ya. 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 Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran IPS dan PPKN. Bertemunya secara virtual ya, karena masih di masa pandemi. Nggak ada suaranya, Pak. Belum ada? Ada suaranya enggak? Halo? Ada? Ini berbuat, Pak. Ada ya? Bentar. Ada, Pak. Ada? Ada. Oke, sebentar. Kami. Sebentar. Pakai seragam aja. Ayo dipakai. Halo, Kak. Bentar ya. Halo, Kak. Bentar. Ding, 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 ding. Ada musik. Ada musik siapa itu? Oke, sekarang sudah jelas, sudah ada suaranya, sudah ada gambarnya? Udah. Ya, oke. Nah, Bapak mau, oke, kita sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Paling tidak ya membaca basmalah. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, insya Allah hari ini kita belajar selama 40 menit atau 45 menit, ya. Semoga. Ada suaranya, Pak. Hilang suaranya, ada nggak sekarang? Ada. Ada, oke. Ada, Pak. Oke. Berapa? Oke, semisalnya nanti apabila Zoom-nya tertutup di waktu yang sudah berjalan selama 45 menit atau 40 menit, berarti kita sudah selesai. Karena batas waktunya dalam Zoom ini hanya 40 menit atau 45 menit. Ya? Oke. Apakah jelas suara Bapak? Nah,
Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Bapak mau tanya kabar dulu. Bapak mute dulu ya karena ada suara yang keluar. Oke. Bapak mau tanya kabarnya Mas siapa ya? Mas Denis 4B. Gimana kabarnya Mas Denis 4B? Baik. Baik, sudah mandi belum tadi pagi? Dah. Sudah, alhamdulillah. Gimana sholat subuhnya? Udah. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, wah itu Mas Kenzi itu di belakangnya ada apa itu Mas Kenzi? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera, mantap. Hati-hati nanti digigit ya. Iya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat pembelajaran PPKN 2 minggu yang kemarin? 2 minggu yang lalu, Pak. Ya, PPKN. Kalau minggu yang lalu kita belajarnya IPS. Kalau 2 minggu yang kemarin IPS dan PPKN. Nah, yang Bapak tanyakan pembelajaran PPKN. Ada yang tahu? Nanti Bapak catat namanya. Tentang apa? Keberagaman. Siapa itu? Sebutkan nomor presensi dan kelas ya. Baca absen 23. Kelas berapa? 4C. 4C absen 23 ya. PPKN tentang apa kemarin? Manfaat keragaman SDA, pekerjaan dan manfaatnya. Manfaat keberagaman SDA dan manfaatnya. Oke, sip. Ada lagi? 4A, 4C 10. 4A nomor berapa tadi? 4A? 24. 24. Ya, silahkan presensi 24. Tentang apa? Temanya cita-citaku. Temanya cita-citaku. Materinya tentang apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah berani berpendapat. Ada lagi? Baca absen 23 lagi, Pak. Absen 23 presensi berapa itu? 4C 23 lagi, Pak. Oh, 4C. Oke. Apa? Tentang apa? Keragaman dan kegemaran dalam meraih cita-cita. Oke, keragaman dan kegemaran dalam meraih cita-cita. Oke, cukup ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar PPKN tentang keberagaman, meraih cita-cita dengan hobi ya. Dan manfaat keberagaman tersebut, ada yang kerjaannya dokter, manfaatnya apa? Ada yang kerjanya tentara, manfaatnya apa? Ya. Oke. Untuk sekarang kita akan masuk ke materi PPKN ya, karena berhubung waktunya sedikit, kita lebih percepat. Oke. Tolong yang lain di mute dulu. Oke, apakah sudah ada PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke, sip. Oke. Ya. Untuk ini kita mulai masuk ke materi. Tolong yang lain suaranya di mute ya, suaranya dimatikan dulu. Oke. Sudah? Oke, siap. Untuk materi di PPKN ini kita masih ke sesi yang kedua, yaitu masih di tema 6 cita-citaku. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Tolong nanti apabila ada penjelasan Bapak yang dirasa penting, boleh dicatat ya. Soalnya nanti akan ada pertanyaan. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman.
Nah, di sini dapat kalian lihat. Di sini ada gambar lingkungan sekolah. Ini adalah gambar SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 ya, lingkungan sekolahnya ya. Depan UKS, depan kantor, dekat aula lapangan. Kalian biasanya main futsal atau upacara. Oke. Ini persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan dalam menjaga persatuan dalam keberagaman? Yang pertama, berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Ya, betul. Kita tidak boleh membedakan teman itu dengan berdasarkan ras, suku, dan agamanya. Berarti kita menjunjung tinggi toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai dan menghormati. Oke, yang kedua, yaitu menaati peraturan sekolah. Ya, untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, kita harus menaati peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah itu bermanfaat untuk supaya anak-anak dapat teratur di dalam lingkungan sekolah. Untuk yang ketiga, yaitu bersikap saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Nah, yang keempat, yaitu adalah tolong menolong antar siswa. Siswa dengan guru, sehingga dapat mempererat persatuan. Maksudnya apa tolong menolong antar siswa? Yaitu contohnya kalian di kelas ada teman yang tidak punya atau ketinggalan pensilnya. Lalu kalian meminjamkan pensil kalian kepada teman kalian. Berarti itu sikap tolong menolong antar siswa. Nah, apa untungnya? Yaitu untungnya untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Persatuan kalian dengan teman kalian itu semakin kuat dan semakin erat. Nah, untuk yang kelima ini yang paling penting ya, yaitu menghindari bullying. Menghindari bullying itu apa? Yaitu menghindari mengejek teman, mencela teman, dan mengucilkan teman. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau bercanda, bercandalah dengan yang wajar. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai mengejek dia, jangan sampai mencela dia, jangan sampai mengucilkan dia. Oke. Ada pertanyaan untuk di lingkungan sekolah? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Lingkungan tempat tinggal ya, Pak? Ya, betul. B, yaitu di lingkungan tempat tinggal. Menjaga persatuannya dalam keberagaman, yaitu pertama, kita harus menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ya, di lingkungan tempat tinggal kita pasti punya tata tertib. Ya, contohnya, misalkan Masker, Pak. Nah, itu dia. Dalam suasana seperti ini, dalam pandemi seperti ini, kita harus menggunakan masker apabila mau main keluar rumah. Keluar rumah. Ya, itu adalah contoh tata tertib saat dalam masa pandemi. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Ya, pasti. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu dia. Pada tempatnya. Nah, Membersihkan selokan. iya, betul, membersihkan selokan dan membuang sampah pada tempatnya intinya. Jangan sampai ada lingkungan yang sudah bersih tapi kalian buang sampah Kotori sembarangan dan itu lagi. iya, betul, terjadi kotor lagi. Lanjut. Kedua, yaitu menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Hampir sama dengan yang atas tadi ya, menjaga ketertiban dan menaati peraturan yang berlaku. Hampir sama, yang penting kita patuh dengan aturan, kita akan tertib di lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga, tolong menolong tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Nah, semisalnya kalian punya teman, punya tetangga yang punya agamanya beda agama, betul, beda suku, misalnya ada yang dari suku Batak, suku Bugis, suku Asmat yang itu dari Papua, misalnya dia minta tolong sama kita, maka kita wajib
kita Untuk wajib membantunya. untuk membantunya. Kita tidak boleh membedakan, oh dia ini agamanya A, oh dia ini dari suku B. Kita tidak boleh membantunya. Itu perbuatan yang tercela. Itu Telah. akan meruntuhkan persatuan dalam keberagaman. Yang terakhir itu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, inilah pentingnya musyawarah, yaitu menyelesaikan dengan secara damai. Iya, ada pertanyaan untuk di lingkungan tempat tinggal? Tidak. Tidak ada. Oke, kita lanjut dulu. Yang C. Di lingkungan keluarga. Dalam gambar ini bisa kalian lihat, yaitu family. Family itu artinya apa? Keluarga. Dalam bahasa Inggris. Keluarga. Sip, mantap. Oke. Inggris. Oke, sip. Kita mulai menjaga persatuan dalam keberagaman di lingkungan keluarga. Itu ada 3. Yang pertama, yaitu bersama-sama membersihkan rumah. Ya, semisalnya ada ibu atau Cuci ayah piring, Pak. yang sedang mencuci piring atau sedang menyapu, alangkah baiknya kita Tolong, Pak. membantu dan membersihkan secara bersama-sama. Jangan sampai misalkan orang tua lagi membersihkan rumah, kita malah mengotorinya. Itu kan bukan Digangguin, Pak. menunjukkan persatuan dalam keberagaman, ya. Yang kedua, saling Malah membantu. menyulitkan orang tua, Pak. Ada apa, Mas? Oke, kita lanjut. Saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah. Hampir sama dengan bersama-sama tadi ya. Yang ketiga yaitu bermusyawarah menyelesaikan permasalahan. Nah, apabila kalian ada masalah di dalam keluarga, misalnya masalahnya dengan adik, rebutan mainan, rebutan pensil, rebutan pena, alangkah baiknya kalian musyawarah, omongan atau dibicarakan secara damai. Ini loh, ini tuh sebenarnya punya aku, ini sebenarnya punya kamu, ya gitu ya. Jangan sampai marah-marah, jangan sampai ngambek. Itu bukan, Emosi. ya jangan sampai emosi. Itu akan mencerai-beraikan persatuan dalam keberagaman. Oke, itu tadi di lingkungan keluarga. Ada yang mau bertanya? Tidak. Belum. Aku, Pak. Apa? Siapa itu? Siapa tadi yang aku, Pak? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, ini yang selanjutnya, yaitu mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Iya, halaman berapa ya? Baru masuk ya. Ada di PowerPoint. Kemarin kita Itu PowerPoint. anak-anakku tolong ditutup dulu untuk itunya, mikrofonnya di silent dulu, didiamkan dulu ya. Bisa ya? Di-mute dulu, Pak. Iya, di-mute dulu untuk sekarang. Nanti boleh buka kembali mikrofonnya. Oke, sudah ya. Oke. Kita lanjut ke materi tentang mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Waktu kemarin semester 1 kita sudah pernah membahas ini ya, membahas tentang makanan dan bahasa daerah. Masih ingat? Insya Allah masih ingat. Oke, ini ada beberapa contoh bahasa daerah. Dulu kita sudah pernah belajar di semester 1. Ada bahasa Sunda, bahasa Gayo, Betawi, Jawa, dan banyak lagi. Ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada selain bahasa daerah, ada makanan khas. Makanan khas itu makanan asli dari daerah tersebut. Dulu kita udah pernah belajar di semester 1 ada mie Aceh, ayam taliwang, gudeg, dan pempek, dan lain-lainnya. Begitu Indonesia itu sebagai negara yang beragam. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan
dari Keragaman itu. mengenal keberagaman, mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Yang pertama, kita dapat menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Dapat menghargai, dapat menghormati. Kedua, Dapat menikmati. kedua dapat menikmati makanan-makanan yang lezat di Indonesia. Betul, karena makanan yang lezat itu banyak sekali di Indonesia. Contohnya tadi di Jogja ada apa? Gudeg. Gudeg Pak, enak Pak. Kalau di di Jakarta ada apa makanan khasnya? Kerak telur. Kerak telur. Telur. Oke, kalau di Palembang, Sumatera Selatan, Empek. empek. Oke, sip. Aku suka empek. Suka Empek. Nah, itulah makanan-makanan lezat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Contohnya, kalau misalnya kita kan berasal dari Jogja. Dari Jogja itu makanan khasnya gudeg. Berarti kita dapat mempromosikan dengan tetangga atau teman yang berasal dari daerah lain. Misalnya dari Jakarta, dari Betawi. Kita promosikan, ini loh makanan khas Jogja, gudeg, enak banget. Coba deh. Nah, dia langsung mencoba. Iya Pak, enak Pak. Pahit banget. Coba deh. Oke. Sudah paham tentang mengenal bahasa dan makanan khas daerah? Sudah ya, karena sudah pernah kita bahas di semester 1. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 juga tentang agama di Indonesia. Agama di Indonesia ada berapa? Ada 6. Oke, sip. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, oke, perhatikan dulu ya. Oke. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia itu ada banyak. Ya, salah satunya ada di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya itu berbunyi setiap orang itu bebas memeluk agama. Jadi setiap orang itu boleh memilih agama Islam, boleh memilih agama Katolik, boleh memilih agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu seyakin-yakinnya dia. Berarti negara tidak boleh memaksakan orang untuk memilih agama A, orang untuk memilih agama B, orang memilih agama C. Itu adalah kebebasan kita. Kebebasan kita untuk memilih. Jadi intinya di dasar hukum di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membebaskan warga Indonesia untuk memilih tempat tinggal, agamanya, agama, memilih pengajarnya, memilih pendidiknya, memilih pekerjaan dan lain-lain. Pokoknya intinya dibebaskan. Nah, untuk menjaga persatuannya dalam kesatuan dalam keragaman agama di Indonesia, yang pertama, kita tidak membeda-bedakan teman. Oke. Kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. 3, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalkan ada teman yang sedang beribadah ke gereja, ada yang teman yang sedang beribadah ke wihara, kita sebagai orang agama Islam tidak boleh mengganggu mereka. Kita menjunjung tinggi toleransi, yaitu menghargai dan menghormati. Begitu juga sebaliknya, apabila kita sebagai orang Islam pergi ke masjid untuk beribadah, jadi orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha, dan agama lainnya harus mempunyai sikap toleransi, yaitu menghargai dan menghormati. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini slide soal atau tugas. PPKN punya tugas ya. Nanti ini bisa kalian upload di Google Classroom. Tugasnya lumayan gampang, lumayan mudah. Cuma tentang agama sudah pernah kita pelajari di semester 1. Ya.
Itu sudah rinci. Sudah. Pak, berarti Mm-mm. misalnya tempat Pak Joni. Ya, Pak oke, Joni. oke, satu-satu. Presensi berapa biar Bapak tahu. Pak C absen 23. Presensi 23 kelas Pak C. 4C. Oke, silakan. Siapa itu? Mas Kenzi ya? Silakan. Ya, presensi 23 4C. Islam di masjid, Pak. Mm-mm. Hindu di pura, Buddha di wihara, Konghucu di kelenteng, Mm-mm. Katolik di gereja, Protestan juga di gereja, Pak. Iya. Nanti dibikin di kertas. Nanti kalian boleh tempel-tempel atau kalian gambar sendiri boleh. Nanti ditempel di kertas. Gambar boleh tahu, Pak? Boleh digambar, boleh kalian cari gambarnya, ditempel, boleh sebebas kalian, sekreatif kalian. Ya, di kertas 1 lembar. Ya. Pak, Siapa itu yang berarti ya. itu tempat ibadahnya digambar. Boleh digambar, boleh dicari gambarnya lalu digunting terus ditempel di kertas, boleh. Oh iya. Ya. Oke. Untuk materi ini Bapak punya pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Boleh dijawab, nanti Bapak catat. Oke, untuk materi PPKN tadi simple banget, tidak panjang lebar. Ya. Tolong sebutkan 3 contoh menjaga persatuan dalam keberagaman di sekolah. 4C absen 23, Pak. 4C absen 23. Teman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Iya. Menaati 4C peraturan 10. sekolah. Menaati peraturan sekolah. Oke, menaati Sikap peraturan saling sekolah. menghargai. Oke, siap. Saling menghargai, Oke. menghormati antar warga sekolah. Oke, Mas Kenzi. Terima kasih, Mas Kenzi. Presensi 23. Kenzi, Pak, itu Mbak. Oh, tunggal. Oh ya, presensi 23 ya yang penting ya. Salah ya, Bapak. Oke, presensi 23 kelas 4C. Oke. Soal kedua. Sebutkan 2 saja manfaat kita mengenal bahasa dan makanan khas dari daerah lain. 2 saja. 4B absen 20. 4B absen 20. 4B absen 20. 4B absen 20 siapa? Yang pertama dapat Emil. Oh, Emil. Oke. 4B absen 20. Yang lain tolong diam dulu ya, Bapak mute. Yang 4B absen 20 silakan dibuka. Empat B absen 20. 4B presensi 20. Jadi menjawab. Oke, kita ganti. Oke, jawab. Silakan presensi 20. Yang pertama, Ya. dapat menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Oke. Kedua, Terus. dapat menikmati makanan yang lezat di Indonesia. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Apa ya? Pokoknya presensi 20. Mas Emil. Kelas 4B, Mas Emil. Soal terakhir untuk pembelajaran PPKN hari ini. Oke. Sebutkan apa tadi soalnya? Oke. Sebutkan cara yang harus kalian lakukan dalam menjaga persatuan dan keberagaman di lingkungan sekitar. 2 saja. C10. Kelas 4C nomor 10. 4C presensi 10. Saling menghargai dan menghormati. Menghargai apa? Saling menghargai, Pak. Apa yang disaling menghargai? Presensi 10 4C. Apa yang saling menghargai? Bahasa daerah, agama,
Oke, kita harus saling menghargai tetangga ya, menghormati tetangga yang berbeda. Oke. Itu tadi pembelajaran PPKN ya. Karena sekarang sudah 29, pukul 8.29, kita pindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang IPS. Apakah sudah kelihatan ya IPS? Sudah ada PowerPoint-nya? Sudah? Belum. Sudah, oke. Belum, Pak. Oke, belum. Ya. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah ya? Ya, sudah. Sudah. Oke, sudah. Bapak minus dulu. Oke, hari ini kita akan belajar cara membaca peta tematik tentang persebaran sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, yang ingin kita kembangkan yaitu rasa ingin tahu dan ketelitian. Oke, kita masuk ke slide. Nah, ini adalah gambar sumber daya alam hayati. Tolong yang lain. Ya. Tolong anak-anak, tolong diam dulu. Mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu. Nanti apabila ada sesi tanya jawab boleh dihidupkan kembali, ya. Oke, ini adalah komodo dan anoa dan selanjutnya ada lagi. Ini adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, hewan itu biasanya disebut fauna. Ya, yang pertama yang akan kita bahas itu komodo. Komodo ini dapat kita temui di Pulau Komodo. Biasanya dari timur ada di Flores, Rinca, Gili Dasam, di Montang. Pulau Komodo sendiri ya, Pak? Ya, Pulau Komodo tersendiri. Komodo ini termasuk hewan yang dilindungi. Eksotis. Berarti tidak boleh Pelihara. Ya, tidak boleh kita buru, tidak boleh kita tembak, tidak boleh kita ya, karena dia dilindungi oleh negara. Lanjutnya ada anoa. Anoa ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Anoa ini termasuk hewan yang juga dilindungi ya. Ini ciri-ciri anoa ya. Oke, kita lanjut. Harimau Sumatera. Ya. Harimau Sumatera ini Harimau Sumatera berasal dari Pulau Sumatera. Harimau Sumatera ini saat ini sudah semakin punah populasinya karena banyak diburu oleh warga. Padahal harimau Sumatera ini adalah makhluk atau hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi orang yang berburu itu, semisalnya nanti tertangkap oleh kepolisian, itu akan ditindak. Masuk penjara, Pak. Akan dihukum. Karena harimau itu termasuk hewan yang dilindungi. Banyak sekali di Sumatera itu. Ya, ada di Jambi, ada di Bengkulu, pokoknya banyak daerah Pulau Sumatera itu harimau Sumatera. Ini harimau yang dilindungi. Mbak. Ya, siapa itu yang bertanya? Silakan. Saya. Aku punya ini. Apa? Komodo. Punya apa? Komodo. Komodo. Oh, alah, Mas Kenzi ya. Oke, Mas Kenzi. Mantap. Sama ini. Wah, lengkap ya. Oke, kita lanjut dulu ya Mas Kenzi ya. Tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke badak Sumatera. Nah, badak Sumatera ini adalah hewan yang juga dilindungi anak-anakku. Badak Sumatera ini memiliki tanduk yang bercula 2. Nah, oke. Ini berasal atau dapat ditemukan di Pulau Sumatera ya. Terakhir adalah cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini sudah terkenal sekali ya dengan keindahan bulunya, ekornya yang berwarna-warna. Nah, burung cendrawasih ini dapat kalian temukan
di daerah Indonesia bagian timur. Ya, pulau-pulau Selat Torres, yaitu bisa ditemukan di Pulau Papua. Cendrawasih ini juga termasuk hewan yang dilindungi. Nah, itu tadi sedikit informasi untuk hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Kita lanjut ya. Ayahku peneliti komodo, Pak. Siapa itu tadi yang berbicara? Baca absen 23, Pak. Absen 23. Oh, Bapak ayahnya peneliti Peneliti komodo. komodo. Wah, di mana itu peneliti komodonya? Suka kerja di Riau sama Flores, Pak. Walah, sip. Itu adalah mantap ya, meneliti komodo. Oke, kita lanjut dulu ya, supaya selesai dulu materinya, nanti boleh kita berbincang-bincang, boleh nanti ada tanya jawab. Nah, kita lanjut. Ini adalah materi yang tentang hayati. Hayati itu tadi adalah makhluk hidup, ada hewan dan tumbuhan. Nah, kita masuk ke slide atau gambar yang ada tumbuhannya. Tumbuhan itu dalam pembelajaran IPS disebut flora. Oke, di sini ada bunga Raffles atau kembang Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi itu berasal dari Bengkulu. Nah, Rafflesia arnoldi ini biasanya disebut dengan bunga bangkai. Kenapa disebut dengan bunga bangkai? Ada yang tahu? Bunga Silakan, bangkai Musa. silakan sebut nomor presensinya. Pak, 22 absen. Presensi Pak, absen 22 kelas 4A. Karena presensi 22 kelas 4A. Ayo silakan 22. Karena Kenapa? rumahnya bau, Pak. Ya, betul. Oke. Oke, tolong diam dulu ya. Oke, betul. Karena aroma yang dikeluarkan dari bunga Rafflesia arnoldi itu berbau tidak enak. Nah, itulah dia disebut dengan bunga bangkai. Nah, bunga ini atau kembang ini bisa ditemui berganti Bu Andani. Ulu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pohon ulin. Pohon ulin. Pohon ulin pertumbuhannya lambat tapi banyak yang meminat. Ya, betul. Pohon ulin itu pertumbuhannya lambat. Pohon ulin itu biasanya hidup di hutan tropika. Biasanya terhampar di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Pohon ulin ini biasanya digunakan untuk membuat bangunan atau biasanya untuk membuat rumah, biasanya untuk membuat tempat tinggal. Oke, yang selanjutnya itu adalah daun payung. Daun payung yaitu merupakan tanaman endemik asli Sumatera Utara dan dapat kamu jumpai di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser. Sumatera Utara itu mana? Ada yang tahu provinsi mana? Provinsi Sumatera, Pak. Iya. Palembang. Ya, ibu kotanya. Medan. Iya, betul. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan yang berada di Pulau Sumatera dan ada di negara Indonesia. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tanaman kantong semar. Biasanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Ada yang tahu makanan tanaman kantong semar? Silakan sebutkan. Saya, Pak. Presensi. Karnivora. 4C30. Silahkan 4C30. Ngomongnya kurang jangan. Tanaman kantong tanaman kantong semar itu karnivora karena Apa? Karnivora kenapa? Tanaman kantong semar. memakan serangga karena baunya yang sangat manis. Iya. Kok manis? Oke, tanaman kantong semar. Oke, yang lain diam dulu ya. Karena menangkap serangga. Iya. Tanaman kantong semar itu adalah termasuk tumbuhan karnivora, yaitu memakan serangga. Gimana caranya, Pak? Serangga nanti masuk ke dalam itu, masuk ke dalam kantongnya itu nanti tertutup ya.
itu dapat kalian temui di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, paham ya? Karena Oke. daunnya manis dan lengket ya, Pak. Ya, Ya. itu adalah alat apa namanya seperti pancingan buat serangga-serangga supaya masuk ke dalam. Oke, yang terakhir ya, cempaka putih atau kembang kantil. Biasanya ditemukan di Provinsi Jawa cempaka. Tengah. Nah, yang Bapak tanyakan di sini biasanya digunakan buat apa? Kembang ini atau bunga cempaka putih ini? Mantenan, Pak. Mantenan. Presensi berapa? Kelas 2 kelas 4A. Nomor 10. 2244. Oke. Sudah. Tadi sudah dapat ya. Presensi 22 kelas 4A sudah dapat. Tadi apa jawabannya? Untuk nikahan, Pak. Untuk nikahan. Ada yang lain? Tolong sebutkan presensinya, kelasnya. 4 jam 31. Oke, 4D presensi 25. Apa? Sarjen. Presensi 25 4D. Jadi, silakan. Sajen. Buat sesajen. Buat sesajen. Ya, banyak lagi ya. Contohnya ada biasanya buat upacara-upacara adat. Nah, itu adalah biasanya yang digunakan dari kembang cempaka putih atau kantil. Nah, itu dapat ditemukan di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini tadi adalah tugas. Sudah Bapak share juga di Google Classroom. Kalian diminta untuk membuat salah satu pulau saja. Misalnya Pulau Sumatera, ya Pulau Sumatera saja. Pulau Kalimantan saja. Pulau Sulawesi saja ya, dan lain-lain. Tidak perlu ditambah-tambah dengan pulau lain. Nah, misalnya kalian menggambar sebentar, Bapak jelaskan dulu ya. Misalkan kalian sudah menggambar Pulau Sumatera. Nah, di situ kalian tempel atau kalian gambar. Oh, di sini ada harimau. Harimau letaknya di Bengkulu misalnya. Oh, Gambarnya boleh di print nggak, Pak? boleh di print, boleh digambar sendiri, sekreatif kalian, seide kalian, sebagus kalian. Nanti kalian tempel di kertas atau digambar di kertas, nanti diupload di Google Classroom. Cukup satu pulau saja ya, tidak perlu ditambah-tambah pulau lainnya ya. Paham? Pak. Ya, silahkan. Pulaunya bebas. Bebas, silahkan. Di Indonesia itu banyak pulau, silahkan bebas. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan ya. Semua, Pak. Apa? Pada angkat tangan semua, Pak. Pada angkat tangan semua. Kenapa itu angkat tangan? Ada yang mau? Pak, maksudnya, Pak. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. 7 partisipan. Oke, yang penting memperhatikan ya. Nanti ini jangan lupa diupload juga di Google Classroom. Tenggat waktunya terakhir mengupload itu tanggal 24 hari Minggu. Jadi terakhir diupload ada hari Minggu. Jangan sampai lewat ya. Nanti jangan lupa juga nama kelas dan nomor presensinya. Biar Bapak tahu, oh yang ngumpul presensi ini kelas ini. Oh yang ngumpul yang ini. Jangan sampai nanti tidak ada nama, tidak ada presensi, tidak ada kelasnya ya. Nanti kalian yang rugi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya Pak ada apa? Joni. Silahkan. Pak, berarti tugasnya hari ini itu mencari informasi tentang 6 agama yang diakui oleh Indonesia sama bikin yang peta tadi, Pak. Ya, betul. Ada 2, PPKN dan IPS. Kalau yang PPKN tadi ada tentang agama. Itu sudah pernah kalian pelajari di semester 1. Ya, kalau yang ini tadi apa namanya? Tentang peta persebaran sumber daya alam, flora dan fauna atau hayati ya. Oke, kita lanjut, ini kita lewati aja slide ini. Nah, ini dapat kalian lihat dengan jelas? Wow. Tentang persebaran hasil tambang di Indonesia. Ada yang tahu Banyak kali, Pak. hasil tambang itu masuk hayati atau non hayati? Non hayati. Non hayati. Pak, itu tadi kotanya ditulis juga. Tidak perlu, tidak perlu. Cukup pulaunya saja.
Cukup pulaunya saja. Nanti kalian tempel. Oh, semisalnya di dekat ini ada harimau. Oh, di tempat ini ada gajah. Kalau mau dituliskan kotanya juga boleh. Provinsi. Petanya juga ditulis. Gimana? Gimana? Yang hasil tambang Indonesianya ditulis juga apa cuman yang hayati aja, Pak? Tidak perlu hasil tambang, tidak perlu ditulis. Cukup yang hayati saja, yang ada hewannya dan ada tumbuhannya. Yang tambang cukup kita pelajari terlebih dahulu. Tulis juga enggak? Nanti dulu Bapak jelaskan dulu yang hasil tambang ini. Nanti boleh Tulis juga enggak? nanti boleh bertanya ya. Bapak jelaskan dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh bertanya. Oke? Siap? Oke. Di sini ada hasil tambang di Indonesia. Nah, hasil tambang itu termasuk sumber daya alam non hayati. Nah, di sini dapat kalian lihat di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, Bapak ambil contoh. Di Kalimantan itu ada gambar emas. Berarti tambangnya tambang emas dan batu bara dan minyak bumi. Ya. Apakah kalian bisa cara membaca peta ini? Bisa. Nah, kalian lihat di pulaunya ada gambar apa? Misalnya ada gambar kayak anten tower. Anten tower itu kalian lihat di keterangannya. Nah, di keterangannya itu apa? Oh, minyak bumi. Oh, berarti di Pulau Sumatera banyak minyak buminya. Oh, di Kalimantan banyak emas, batu bara, dan minyak buminya. Oh, di Papua banyak tembaganya ya. Itu nanti dapat kalian pelajari di di PowerPoint yang sudah Bapak share di Classroom. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas, ada soal. Silakan kalau ada yang mau menjawab presensinya. 23, Pak. 4C absen 23, Pak. 4C 23, silakan. Sumber daya alam hayati itu yang hidup, Pak. Kalau non hayati itu yang non hidup, Pak. Ya, sip, betul. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan non hayati itu adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Contohnya tadi ada tambang seperti emas, batu bara. Absen 22 nomor kelas 4A. Iya, sudah. Yang nomor 1 sudah selesai ya. Kita lanjut ke yang kedua. Silahkan. Presensi dan kelasnya. Kelas 9 Presensi. 20. Oke, presensi 29. Tadi Bapak dengar perempuan. Presensi 29 siapa tadi? Kelas berapa? 4A. Silahkan. Presensi 29 4A. Bunga Rafflesia Arnoldi. Ya, Bunga Rafflesia Arnoldi berasal dari mana, Mbak? Lesia Naurunito 4C. Yang berbicara cukup presensi 29 kelas 4A dulu ya. Dari Bengkulu. Biasanya bunga apa? Bunga Rafflesia mempunyai nama lain yaitu apa? Bunga apa? Bunga bangkai. Oke, terima kasih. Presensi 29 kelas 4A. Oke, silahkan nomor 3. 4D nomor 10, silahkan. 4D ya, 4D nomor 10, silahkan. Apa jawabannya? Tidak melakukan perburuan. Tidak melakukan perburuan. Yang kedua, Menjaga kelestariannya. dengan cara apa? Dengan cara melestarikan tanaman itu. Oke, ya. Kita banyak hal yang harus dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam hayati. Contohnya, kita tidak memburu seperti hewan-hewan yang sudah dilindungi. Yang kedua, seperti bunga-bunga tadi, kita dapat melestarikannya dengan cara Pak, keputih-putih ya, Pak. Sekarang sudah jelas? Udah. Nah, oke. Sumber daya alam hayati dapat kita lestarikan. Contohnya yaitu kita tidak berburu hewan yang sudah Pak, keputih-putih, Pak. tidak berburu hewan yang sudah dilindungi dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut karena mungkin waktunya sudah hampir mepet, bisa putus-putus. Oke, kita lanjut soal keempat. Soal terakhir.
presensi dan kelas. Absen 23, Pak. 23, Pak. 23 presensi. Absen 23, Pak. Oke. Silakan. Tolong diam dulu. Kalian absen kedua, Pak. Oke, silahkan. Silahkan 4C nomor 17, presensi 17. Ayo. Batu bara sama minyak bumi, Pak. Batu bara sama minyak bumi. Oke, terakhir sebutkan satu tambang lagi yang ada di Kalimantan. Siapa yang mau menyebutkan? 2 kelas 4A, Pak. Dua 4A tadi siapa? 22 atau berapa tadi? Farhan, Mbak. Oke, 24 Oke, 24 C, silahkan. 4A, Pak. 24 C, silahkan. 4A, Pak. Boksit, Pak. Oke, 24 Emas, Pak. 24 C, silahkan. 22 4A, boksit, Pak. Oke, sudah ya. Kita yang nomor 4 kita bonus dulu karena sudah ramai suaranya di telinga Bapak ya. Oke, nomor 4 itu bisa kita tambahin emas karena tadi di Kalimantan itu ada emas, batu bara, dan minyak bumi. Minyak bumi. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita tentang IPS. Wah, sudah selesai ternyata IPS-nya. Cepat ya, lumayan cepat. Sudah berapa menit kita belajar hari ini? Sudah lewat kan 45 menit? Udah 54 menit, Pak. 3 menit. 51, Pak. Sini, Pak. 51. Oke, untuk terakhir karena 50 menit, Pak. ya Bapak butuh waktu sedikit. Tolong siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? 4C absen 23, Pak. 4C absen 23 silahkan. Hari ini Gantian belajar nanti siapa? PPKN tentang pentingnya persatuan dalam keragaman, mengenal bahasa dan makanan khas daerah, keragaman agama di Indonesia. Oke, yang IPS? Tentang yang IPS tentang fauna, flora, dan membuat peta persebaran flora dan fauna. Oke, sip. Hasil tambang Indonesia, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menyimpulkan pembelajaran IPS hari ini? 4D nomor 10, Pak. 4D nomor 10, silahkan. Keberagaman sumber daya alam non hayati dan hayati, Pak. Oke, sumber daya alam hayati dan non hayati itu apa, Mas? Non hayati itu seperti tambang, Pak. Oke, seperti tambang. Kalau hayati? Flora dan fauna, Pak. Oke, terima kasih. Presensi 10 kelas 4D. Silahkan terakhir, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran IPS? Tidak ada? Tidak ada yang mau menyimpulkan? Oke, karena sudah tidak ada, Bapak cukupkan ya pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang PPKN dan IPS. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpul paling terakhir yaitu hari Minggu. Hari Minggu. Oke, nah jangan lupa Bapak cantumkan presensinya di Google Classroom. Di chat, tolong dibuka chatnya. Oke. Bapak cantumkan presensinya. Bentar. Kita share. Nah, itu sudah keluar ya? Sudah. Nah, silahkan diklik, nanti kalian bisa presensi di dalamnya. Oke. Bapak akhiri ya pembelajarannya. Oke? Oke. Terima kasih atas perhatiannya kelas 4A, B, C, dan D. Bapak sangat suka sekali karena kalian semua hari ini aktif, banyak yang bertanya, banyak yang menjawab. Mohon maaf tadi semisalnya ada nama yang tidak Bapak sebutkan, misalnya sudah Pak 4A, B, 4C, 4D. Mohon maaf
misalnya namanya tadi tidak disebutkan ya, karena sangat ramai sekali. Oke. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, presensinya dan tugasnya. Silahkan presensi. Ya. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam. Ya. Mbak, ulang linknya, Pak. Boleh kirim ulang. Oke, saya kirim ulang linknya. Silahkan. Makasih, Pak. Oke, yang sudah selesai. Waalaikumsalam. Yang sudah selesai presensi boleh mengakhiri Zoom. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Akal. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dah. Bapak tunggu 5 menit ya untuk presensi ya. Sampai jam 9 Bapak tutup Zoom-nya. Silahkan. Jani, Ya, silahkan. Jani, Ya. chatnya jangan disebut. Oh iya ya, sebentar Bapak lupa. Oke, silahkan boleh. Oke, silahkan. Gampang, hari Rabu dong. 4 menit lagi untuk presensi di Zoom. Internetnya lemot nih Pak. Oke. Pak. Ya. Mon. Days. Years. Oke. Manfaatnya apa hari ini? Anak nggak tahu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Klik, ketik. Oke, yang sudah boleh mengakhiri Zoom-nya. Semoga. Oke, yang belum silakan. Bapak tunggu. Kakak. Saya Pak. Assalamualaikum. Ada yang nggak bisa buka presensi, silahkan. Ini diklik lagi. Aku tuh Oke, finish. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, silakan yang belum presensi, ayo silakan presensi. Waktunya 3 menit lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pelajarannya. Ya. Pak, presensinya hilang. Ada apa? Presensinya kenapa? Makasih, Pak. Ya. Presensinya hilang. Oke, silakan sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pakai aja. Sudah keluar saja. Coba lihat partisipannya masih dikit. 3 mau tambah. Sama ininya mau coba. Orang-orang belum, Pak. Ya orang-orang masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, itu presensinya hilang. Oh, presensinya hilang. Ya, sebentar. Makanya yang lain tolong jangan chat dulu ya, biar teman-temannya nggak ketinggalan presensinya. Ya bajunya kamu kayak mau operasi kemarin ya.
Baca dulu. Boleh ya. Dan yang gambar nih. Enggak. Enak. Nah iya. Enak. Oke, silakan itu presensinya yang belum. Makasih Pak. Ya. Tolong yang lain nanti dulu ya chat-chatannya ya, biar presensinya ada. Oke. Ayo, Bapak tunggu 2 menit lagi untuk Aku yang- presensi ya. Yang sudah boleh meninggalkan Zoom meeting-nya. Ganteng, ganteng. Nggak dengar ya Mbaknya itu. Di sini udah ora. Gurunya tua, Pak. Ini dikasih Riko suku riwara. Maam. Hai Mbak Sahda. Dari apa ini? 10 tahun. Gaga. On mic ga? On mic. On mic. Ayo, Minum 1 menit, baikon tiap hari. 1 menit lagi. Mas, aku ngomong minum baygon tiap hari. Aku ngomong minum baygon tiap hari. Ngecak gue ya. Ngecak gue. Oke, malah ono sing main Among Us. Oke, terima kasih. Apa error? Oh, Itu Mbak Hafia 4C? Sudah berhasil? enggak berhasil. Oke, terima kasih Mbak Hafla 4C. Tidak berhasil? Oh ya, nanti. Oke, coba diulangi lagi linknya. Sudah berapa kali? Oke, nanti Bapak kirim ya nomornya ke kelas 4C. Oke, Bapak kirim lewat Pak Krisna ya nanti presensinya ya. Nah, Nah, Mbak Hafla 4C. Oke, sudah ya semuanya. Terima kasih. Bapak tutup meetingnya. Dah. Ya. minum baygon tiap